bagaimana perjuangan. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Siti Fatimah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Basyarudin Maisir selaku pimpinan Pondok Pesantren Bandar Lampung. Yang saya hormati Lurah Pondok kita, Ustadz Mahfud Nasir, dan juga staf beserta jajarannya. Yang saya hormati Dewan Asatidah yang saya hormati. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang memberikan nikmatnya supaya kita bisa datang di tempat ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sampaikan dan kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan pidato berjudul Santri. Santri bagaikan daun yang berguguran ditiup angin. Kadang merasa lelah, goyah, bahkan sering berputus asa. Tapi di setiap kita berputus asa, selalu ada Allah yang selalu memberikan hidayah kita supaya kita mengingat bagaimana perjuangan orang tua kita untuk mendampingi kita sampai di titik saat ini. Sebenarnya pada capek nggak sih jadi santri? Kalau dibilang capek ya pasti capek, tapi sebenarnya harus ingat kalau semisal kita merasa capek, ada orang tua yang selalu merasakan capek itu. Maka dari itu, di sini kita harus mengerti dan belajar secara sungguh-sungguh agar tidak mengkhianati hasil dari orang tua kita. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man istahada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Fatimah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Basyarudin Maisir selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Yang saya hormati para dewan juri
bijaksana, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini, bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat bertangkaikan salam selalu kita sanjungkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari Santri sebagai momen kebangkitan generasi muda adalah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan para santri dalam memperjuangkan, merebut, mengawal, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pengakuan terhadap kiprah para ulama dan santri tidak lepas dari yang namanya resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Kenyataan ini perlu diungkapkan untuk menginsyafkan semua pihak, termasuk dari pihak santri, tentang saham mereka yang besar dalam berdiri dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tanpa kiprah kaum santri dengan sikap-sikap sosialnya yang moderat, toleran, proporsional, lurus dan wajar, NKRI belum tentu eksis sampai sekarang. Kita lihat negeri-negeri muslim di Timur Tengah dan Afrika sekarang remuk dan porak-poranda karena ekstremisme dan ketiadaan komunitas penyangga aliran Islam. Momentum Hari Santri ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguat paham kebangsaan yang bersintetiskan dengan keagamaan. Hubbul watan minal iman perlu terus digelorakan di tengah arus ideologi fundamentalisme yang untuk mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makna Hari Santri Nasional yang telah disebutkan tadi juga perlu diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Hari Santri Nasional merupakan hari di mana kita sebagai para santri untuk lebih dan terus menghormati akan jasa para guru, para ulama yang telah memberikan pembelajaran kepada kita. Bukan semakin melawan dan tidak menghargai guru, tetapi coba rekan-rekan lihat, begitu banyak di media sosial tersebar sebuah video-video melawan guru, video-video memfitnah guru. Apa itu yang disebut dengan menghormati sebuah guru? Tidak. Saya sendiri merasa sedih, merasa miris akan kejadian itu. Seorang guru dilawan, dipukuli, dilaporkan dan dihakimi. Seharusnya kita bisa lebih menghargai, menghormati dan patuh agar ilmu yang diberikan dapat sebuah berkah untuk kita meraih mimpi. Apalagi momentum Hari Santri ini bertepatan dengan bulan kelahiran Rasulullah SAW, atau disebut juga dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengidolakan beliau dengan cara meniru beliau, meneladani beliau apa yang diajarkan dan telah disampaikan oleh beliau. Dan ingatlah,
Wahai para santri, manfaatkanlah setiap waktu kalian, karena waktu bagaikan emas yang sangat berharga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah 5 hal sebelum 5 hal. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, kayamu sebelum datang miskinmu, hidupmu sebelum datang matimu. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mengidolakan dengan cara meneladani yang diajarkan. Semoga dengan adanya peringatan Hari Nasional ini kita semua dapat meningkatkan akhlak kita sesuai dengan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.